Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita membahas tentang kejahatan dunia maya atau cybercrime. Pertama, pengertian cybercrime. Menurut Kepolisian Inggris, cybercrime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital. Kejahatan dunia maya merupakan istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya, antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit atau carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan sebagainya. Namun istilah ini juga digunakan untuk kejahatan tradisional di mana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai alat adalah spamming dan kejahatan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual. Contoh kejadian atau kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai sarananya adalah akses ilegal atau mengelabui kontrol akses dan serangan DOS. Contoh kejahatan dunia maya di mana komputer sebagai tempatnya adalah penipuan identitas. Sedangkan contoh kejahatan tradisional dengan komputer sebagai alatnya adalah pornografi anak dan judi online. Adapun cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia maya atau cyberspace yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi satuan aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyber law sendiri merupakan istilah yang berasal dari cyberspace law. Cyber law akan memainkan peranannya dalam dunia maya. Dalam hal ini, dunia maya termasuk di dalamnya hal-hal mengenai masa depan. Karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini, di mana kita perlu sebuah perangkat aturan main di dalamnya. Indra Savitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas, serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan internet. Sedangkan kualifikasi kejahatan dunia maya atau cybercrime sebagai dikutip Barda Nawawi Arif adalah kualifikasi cybercrime menurut Convention on Cybercrime di Budapest, Hongaria, yaitu sebagai berikut. A. Illegal access, yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak. B. Illegal interception, yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer
yang tidak bersifat publik ke, dari, atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis. C. Data interference, yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan, atau penghapusan data komputer. D. System interference, yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer. E. Misuse of devices, yaitu penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk, atau akses code. F. Computer related forgery, yaitu pemalsuan dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan, mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik. G. Computer related fraud, yaitu penipuan dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang atau kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer, atau dengan mengganggu berfungsinya komputer atau sistem komputer dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain. Kebijakan kriminalisasi cybercrime atau CC dalam rancangan Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi tertuang dalam bab ke-14. Kemudian, bagaimana cybercrime dalam perspektif hukum pidana Islam? Untuk bisa memahami cybercrime dalam perspektif pidana Islam, terlebih dahulu harus dikemukakan bahwa klasifikasi tindak pidana di dalam Islam, jika dilihat dari segi berat ringannya hukuman, ada 3 jenis, yaitu hudud, kisos diat maksudnya, dan takzir. Jarimah hudud adalah perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancamannya ditentukan oleh nas, yaitu hukuman had atau hak Allah. Hukuman had yang dimaksud tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan. Maksudnya si korban atau walinya atau masyarakat yang mewakili atau ulil amri. Jarimah kisos diat adalah perbuatan yang diancam dengan hukuman kisos dan diat. Baik hukuman kisos maupun diat merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya. Tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan, yaitu si korban dan walinya. Hukum kisos diat, penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum kisos bisa berubah menjadi hukuman diat. Hukuman diat menjadi dimaafkan, dan apabila dimaafkan, maka hukuman menjadi terhapus. Jarimah takjir secara etimologis berarti menolak atau mencegah sementara. Pengertian terminologis takzir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara dan menjadi kekuasaan penguasa atau hakim. Hukum dalam jarimah takzir tidak ditentukan ukuran atau kadarnya. Artinya, untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa. Dengan demikian, syar'i mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan hukuman kepada pelaku jarimah. Abdul Qadir Audah menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Mahrus Munajat, bahwa jarimah takjir menjadi 3 bagian, yaitu A. Jarimah hudud dan kisos diat yang mengandung unsur subhat atas tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda, adagium. Setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman. B. Jarimah takjir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nas,
tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama. C. Jarimah takjir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini, unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya. Dilihat dari modus operandi daripada kejahatan dunia maya atau cybercrime. Dari uraian singkat di atas, bisa diketahui bahwa kalau dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, cybercrime paling tidak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, kasus carding, di mana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain, walaupun tidak secara fisik, karena hanya nomor kartunya yang diambil dengan menggunakan software card generator di internet untuk melakukan transaksi di e-commerce. Selanjutnya, kasus permainan judi secara online di internet. 2. Masalah penipuan di website. Kasus pengancaman dan pemerasan melalui email, pencemaran nama baik dengan menggunakan media internet seperti email, mailing list, penyebaran pornografi di website, penyebaran foto atau film pribadi yang vulgar di internet, kasus device atau hacking yang membuat sistem milik orang lain tidak berfungsi. Dalam kasus ini bisa dikategorikan pada jarimah takjir. Dari berbagai paparan di atas, maka dapat dipahami bahwa kejahatan apapun bentuknya, baik konvensional maupun kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau cybercrime, tidak akan lepas dari hukuman, oleh karena mengganggu ketertiban umum yang sangat dipelihara oleh Islam. Seiring dengan itu, di dalam hukum positif dikenal dengan adagium, setiap kejahatan tidak boleh dibiarkan berlalu tanpa hukuman. Dengan demikian, cybercrime atau kejahatan dunia maya masuk dalam ranah jarimah takjir, bukan termasuk jarimah kisos dan hudud. Sebab bisa dipastikan bahwa di zaman Rasulullah SAW belum diketemukan teknologi komputer dan internet seperti zaman ini. Maka dari itu, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menyebutkan secara eksplisit eksistensi kejahatan dunia maya seperti yang ada di zaman sekarang ini. Demikian teman-teman pembahasan kita tentang cybercrime atau kejahatan dunia maya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.